Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang bentuk energi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam sumber energi. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja sih bentuk-bentuk energi itu? Di sini ada berbagai macam bentuk energi yang harus kita ketahui. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama, energi panas. Kedua, energi cahaya. Ketiga, energi gerak. Keempat, energi bunyi. Kelima, energi listrik. Dan keenam, energi kimia. Jadi, hari ini kita akan membahas satu persatu macam-macam bentuk energi, dimulai dari energi panas. Children, apa sih pengertian dari energi panas itu? Nah, di sini bisa kita lihat pengertian energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dalam bentuk panas. Ini juga harus kita ketahui ya anak-anak, bahwa sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas juga dapat dihasilkan dari panas bumi. Panas api yang ada pada kompor juga merupakan energi panas. Panas yang dihasilkan oleh kompor dapat dimanfaatkan untuk memasak. Sekarang kita akan melihat contoh pemanfaatan energi panas. Apa saja ya contoh pemanfaatan energi panas? Saat kita memasak yang pertama. Nah, saat kita memasak, kita memerlukan kompor yang akan menghasilkan api. Kemudian api akan memberikan atau menghasilkan energi panas sehingga membuat makanan yang kita masak menjadi matang. Contoh lainnya adalah saat kita merapikan baju dengan menggunakan setrika. Saat kita memberi aliran arus listrik, maka akan menghasilkan energi panas dan membuat baju yang sudah disetrika menjadi rapi. Contoh lainnya adalah api unggun untuk menghangatkan badan. Selain api unggun, untuk menghangatkan badan, kita juga bisa memanfaatkan panas matahari. Kemudian, untuk menetaskan telur, di sini menggunakan energi panas dari lampu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi cahaya. Apa ya pengertian dari energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Sumber energi cahaya terbesar diperoleh dari matahari. Jadi matahari itu menghasilkan dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Energi cahaya juga dihasilkan dari lampu. Lilin juga merupakan sumber cahaya. Api untuk menyalakan lilin menghasilkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan api termasuk energi cahaya. Sekarang kita akan melihat kegunaan energi cahaya di sekitar kita. Apa saja ya kegunaan energi cahaya dalam kehidupan kita? Nah, contoh yang pertama adalah untuk menerangi ruangan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, di rumah kita menggunakan cahaya lampu untuk menerangi ruangan, seperti pada gambar ini. Kemudian contoh berikutnya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga surya.
Ternyata matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, menggunakan panel surya ini ya. Oke, contoh selanjutnya adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi anak-anak, matahari juga berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis itu apa ya anak-anak? Betul sekali, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Dan proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari. Oke, itu adalah contoh-contoh kegunaan energi cahaya di sekitar kita. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang energi gerak. Apa ya pengertian energi gerak? Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Kita akan lihat apa saja sih contoh alat yang menghasilkan energi gerak. Ada robot mainan, ada kipas angin, ada motor, dan ada blender. Nah anak-anak, robot mainan ini akan menghasilkan energi gerak jika diberi baterai. Nah, kemudian kipas angin juga saat diberi aliran arus listrik, kipas angin akan bergerak. Motor, ketika kita beri bensin atau bahan bakar minyak, motor juga akan menghasilkan energi gerak. Begitu juga dengan blender. Saat kita memberi aliran arus listrik, maka blender akan menghasilkan energi gerak. Nah, ini adalah contoh-contoh alat yang menghasilkan energi gerak. Kemudian kita akan membahas tentang energi bunyi. Bisa kita lihat, energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ini dia contohnya. Contohnya adalah gitar. Gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Bunyi ini dihasilkan dari dawai yang bergetar. Bunyi merambat melalui udara. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat dan benda cair. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Energi listrik dihasilkan dari arus listrik. Arus listrik digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, kompor, radio, kulkas, dan benda-benda lainnya. Kita melihat beberapa contoh bentuk energi listrik dapat menyala jika dialiri arus listrik. Contohnya adalah komputer, radio, kulkas, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Jadi komputer, radio, dan kulkas dapat menyala karena diberi aliran arus listrik, sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian yang terakhir yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Contohnya adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Ternyata makanan yang kita makan itu mengandung bahan kimia alami. Apa sih bahan kimia alami itu? Contohnya adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Nah, ini akan menghasilkan energi agar setiap orang dapat melakukan aktivitas. Dengan energi ini, kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Nah, ini contoh lainnya, ada baterai dan aki.
batu baterai dan aki juga merupakan bahan kimia. Kenapa batu baterai dan aki juga merupakan bahan kimia? Karena penyusun bahan batu baterai itu terdiri dari bahan-bahan kimia. Oke anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini mengenai materi bentuk-bentuk energi. Anak-anak jangan lupa dipelajari lagi di rumah dan diulangi lagi ya, supaya anak-anak jauh lebih paham materi hari ini. Nah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Miss. Terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat anak-anak. Bye.